Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami tim Obrolan Budaya produksi dari RRI Palu hadir membawakan obrolan budaya dengan tema yaitu wisata sejarah Desa Watunonjo. Dan saat ini kita langsung dari Taman Purbakala Desa Watunonjo. Dan lokasi kami saat ini berada tepat di KPO Baruga yang menjadi salah satu tempat untuk beberapa acara adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watunonjo. Untuk obrolan budaya kita kali ini, kebersamaan kita sudah hadir dua narasumber yang akan nanti menginformasikan kepada kita terkait dengan wisata sejarah Watunonjo, kemudian hal-hal yang menarik yang tentunya bisa kita dapatkan informasi dari tempat ini yang mungkin saja nantinya ini bisa menjadi salah satu pengetahuan untuk kita bersama. Baik, kita langsung saja menyapa kedua narasumber kita. Di antaranya saya menyapa dulu ada Dewan Ketua Adat Desa Watunonjo yaitu Bapak Ramang Kasri. Assalamualaikum Bapak. Dan selain Ketua Adat yang akan berbincang bersama kita juga bersama dengan Kepala Desa Watunonjo yaitu Bapak Didi Darmadi SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bicara soal wisata sejarah Desa Watunonjo. Tapi sebelum kita bicara soal hal terkait dengan Desa Wisata Watunonjo ya, kita mau ke Ketua Lembaga Adat Desa Watunonjo dulu yaitu Bapak Kamang Kasri. Ya, ini bicara soal sejarah. Mungkin sebagai pembuka dari obrolan budaya kita, Bapak mungkin boleh menyampaikan kepada kami, kemudian juga pemirsa RRI Net dimanapun berada terkait dengan sejarah dari situs Purbakala yang ada di Desa Watunonjo, kemudian juga mungkin tempat yang menjadi lokasi kita saat ini. Pak Ramang, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberikannya kesehatan dan kekuatan sehingga dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat ini, KPO Baruga. Hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi syara'adin hudalin syaratan alamin. Kita mengawali apa yang diminta tadi, sejarah Desa Watunonjo. Begitu kan? Ya. Terima kasih, kami mengawali dari awal. Pertama-tama Desa Watunonjo belum di sini, masih di atas gunung sana, yaitu namanya Lewu. Dipimpin masih kerajaan, belum ada kepala desa. Raja itu dulu yang memimpin di situ Linonayo, raja perempuan. Begitu ratusan tahun turun ke Watunonjo ini yang dipimpin oleh Sompomulaba, raja kemanakannya raja ini Linonayo. Ada kuburannya di situ. Ini yang Sompomulaba. Nah, setelah Sompomulaba pasir baburu rusak dari atas sana, dia temukan lokasi ini, di sini didiami oleh orang kecil, apa itu, tuyul. Ya, orang kecil itu yang tumbuh padi bailo di lumpang batu itu. Karena ada batu itu. Begitu, itu cerita Raja Sompomulaba ini. Dia kasih tahu ini rekannya, artinya masyarakatnya, kita mau pindah ke sana, di sana bagus, airnya dekat dengan kuala, tidak capek-capek lagi kita timbang air dari bawah, kita pindah ke sana. Langsung dorang pindah di sini 1700 kalau tidak salah. Dorang mendiami desa ini, jadi desa di sini. Nah itu sudah dorang temukan itu tuyul itu. Nah, sudah ada manusia di sini, tuyul itu
sudah pindah ke hutan, kembali ke atas. Itu tuyul. Jadi awalnya mendiami tempat ini, ya, tuyul, orang kecil itu. tuyul itu atau orang kerdil ya, Ya, orang kerdil itu. Ya. Kemudian setelah dari kepemimpinan raja perempuan itu berpindah ke lokasi ini, orang kerdil tersebut kembali ke gunung. Ke gunung, oke. Situ dulu kita punya cerita. Ya. Jadi untuk seterusnya kan sudah dipegang oleh Belanda, berarti sudah ada kepemerintahan, apa desa, apa semua distrik. Kan dulu dorong itu masih raja, belum ada kepemerintahan. Masih raja. Bicara soal kepemimpinan raja, ya, ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Adat ini, bahwa itu dipimpin oleh raja perempuan. Lino Nayo, ya. Kenapa perempuan? Apakah di masa itu kepemimpinan memang diberikan kepada perempuan, atau mungkin ada sejarahnya juga? Ya, begini. Ya. Itu raja perempuan. Ya. Nah, itu yang menjelma dari bambu kuning. Oh, oke. Nah, itu bambu kuning ditemukan oleh Ntondori. Ya, Ntondori ini sudah kasih tahu sama masyarakat itu. Ya. Nah, ini kita punya raja yang saya temui di sana. Dia menjelma dari bambu kuning. Oke. Itu. Dari bambu sehingga kuning. Dia diangkat raja, dialah jadi pemimpin. Gitu. Kan yang menjelma ini bukan macam anak kecil, bayi, tidak, langsung cewek. Langsung berwujud dewasa. Dewasa, ya. Oke. Lantas masyarakat setelah diberitahu bahwa akan ada nanti seorang pemimpin, yaitu raja perempuan, yang mana itu berasal dari jelmaan dari bambu kuning tersebut. Ya. Jadi dorang langsung bikin adat. Oke. Nah, diikat dengan butiga tangannya itu. Butiga. Ya. Diangkat dia menjadi sebagai pemimpin di situ. Oke. Berapa desa itu, dari Bulau, Lebu, dari Ranuntikok, Hibula, situ semua berkumpul. Orang bikin undangan. Baik. Gitu. Baik. Dari proses itu akhirnya masyarakat sudah mengenal sosok pemimpin perempuan. Perempuan. Kemudian hadirlah tempat ini, Desa Vatunonju ini, ya. Dari mulanya di atas kemudian berpindah ke bawah. Itu raja perempuan itu, pemimpin itu. Belum dia tahu ini lokasi ini. Oh ya. Nah, begitu dia meninggal, diganti oleh kemenakannya ini, Sompo Bulava ini, yang laki-laki. Sompo Bulava. Iya, ada kuburannya di situ. Baik. Ya. Dia yang temukan ini lokasi ini. Sompo Bulava yang menemukan lokasi Desa Vatunonjo ini. Batu Lesung. Iya. Oke. Baik. Sehingga dia kasih tahu masyarakatnya itu lebih baik kita pindah di sana. Di sana lokasi yang bagus, dekat air. Ada batu saya temukan di sana. Tapi yang mendiami itu orang kecil. Orang dia kerdil, ini ditemukan. Ya? Orang kerdil. Iya. Nah, begitu orang pindah ke sini, ini orang kecil ini sudah pindah ke hutan, ke gunung, ya. Gitu. Baik. Jadi itu adalah sedikit singkat ya sejarah yang disampaikan oleh memang orang yang paham benar ya dengan kondisi lingkungan sekitar Vatunonjo ini. Bisa dikatakan apa yang sudah disampaikan ini menjadi pengetahuan sejarah untuk kita ya, dari Ketua Lembaga Adat ya, Bapak Ramang Kasri. Nah, kita akan bergeser lagi kepada narasumber kita yang berikutnya ya. Yang berikutnya di mana ada Kepala Desa Vatunonjo juga, Bapak Didi Darmadi SPD. Sosoknya masih muda, tapi kalau ditanya soal sejarah Desa Vatunonjo pasti sudah menguasai ya. Makanya beliau terpilih menjadi sosok pemimpin dari Desa Vatunonjo. Ini soal pengelolaan tempat dari
tempat yang dikatakan adalah objek wisata ya, objek wisata purbakala Vatunonjo. Ini bagaimana dari pengelolaannya sendiri, Pak Kades? Iya, terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini saya dipercayakan untuk menjadi salah satu narasumber dari kegiatan rekan-rekan dari RRI Palu dalam nama kegiatannya ini obrolan budaya. Ya, langsung saja. Alhamdulillah, saya perkenalkan diri. Saya selaku Kepala Desa Vatunonjo. Alhamdulillah saat ini masih berjalan 11 bulan di tahun 2023. Adapun terkait masalah apa yang ada di desa kami, yaitu situs Taman Purbakala atau situs megalit. Ini yang kemarin menjadi salah satu poin kedua di visi misi saya, ingin memperkenalkan potensi wisata yang ada di Desa Vatunonjo, seperti itu. Jadi dari beberapa visi misi saya, bahwa insya Allah kedepannya Vatunonjo akan lebih dikenal lagi melalui seperti kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, di awal pemerintahan di bulan pertama Januari kemarin, kami coba untuk bagaimana caranya supaya orang-orang mengetahui bahwa ini loh yang namanya Desa Vatunonjo. Maka kami sudah membuat program huruf timbul, seperti yang kita bisa lihat. Kalau itu disorot dari jembatan langsung kelihatan. Kemudian adapun di visi misi yang coba bisa berkaitan dengan program baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi, Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ataupun dari pusat, kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi. Insya Allah Taman Purbakala ini akan disertifikatkan supaya pihak pemerintah, seperti bahasa mereka ya, saya ulangi kembali bahasa mereka kemarin, kami tidak akan ragu menguncurkan dana bantuan seperti apapun pemerintah Desa Vatunonjo inginkan untuk mengembangkan situs Purbakala yang ada di Desa Vatunonjo, dengan satu syarat: penuhi keinginan kami, yaitu sertifikatkan situs Purbakala ini atas nama Balai Pelestarian Pusat Pelestarian Wisata, seperti itu. Jadi saat ini kami sudah coba ke BPN, Badan Pertanahan Kabupaten Sigi, kami lakukan koordinasi, sudah membuat SKPT dari Taman Purbakala ini, dan beberapa yang sudah terlaksana juga. Salah satu, sebelum saya menjadi kepala desa, masih menjadi ketua pemuda di tahun 2006, kita bisa lihat di pertigaan itu ada tugu batu lesung yang tertulis Vatunonjo. Itu yang coba saya lakukan pada tahun 2006 menjadi ketua pemuda. Dengan organisasi yang saya bentuk di sini adalah organisasi Republica, tulisannya Republica, sebutannya Republik Regenerasi Vatunonjo Peduli Budaya dan Lingkungan Cagar Alam. Baik. Ya. Oke. Nah, Pak Kades, ini kan pemerintah Sulawesi Tengah ya. Ini bulan Oktober kemarin, ini kan mencanangkan Sulawesi Tengah ini sebagai negeri 1000 megalit. Ini terus digaungkan ya dalam setiap event, kemudian juga promosi terus dilakukan ya. Kalau untuk apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, dari Desa Vatunonjo sendiri menyikapinya seperti apa? Ya, tentunya kami sangat merasa bersyukur dan merespon positif dari kegiatan tersebut. Alhamdulillah, desa kami termasuk di dalamnya, yaitu situs Vatunonjo atau Batu Lesung menjadi salah satu bagian dari 1000 megalit tersebut. Dengan program tersebut, dengan sendirinya ke depannya desa kami akan lebih dikenal dan tentunya akan masuk dalam daftar salah satu desa yang insya Allah akan menjadi prioritas tentang
situs-situs purbakalanya. Baik, ini mungkin baru beberapa hal yang mungkin disampaikan oleh kepala desa ya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita dalam sesi obrolan budaya kali ini langsung dari Desa Vatunonju bersama dua narasumber kita setelah commercial break berikut ini. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara kota Pangkal Pinang. Pantai ini, sahabat budaya, memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodangi. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodangi saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodangi dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodangi harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. Sekarang ini kita berada di rumah situs cagar budaya Purbakala, tepatnya Desa Vatunonju. Nah, ini adalah rumah atau kalau biasa orang bilang baruga atau merupakan rumah tinggal di zaman dulu. Nah, kenapa dibangun kembali? Karena mengembalikan salah satu bentuk dari kejayaan rumah dulu, yaitu rumah-rumah panggung. Karena dulunya itu adalah rumah di sini semuanya rumah-rumah panggung. Sekarang ini difungsikan oleh merupakan objek, salah satu juga objek tinggalan, yaitu objek merupakan tinggalan kebudayaan dan dipergunakan oleh masyarakat pada umumnya. Yang di bawah sana tadi itu tempat-tempat pertemuan, seperti ada agenda masyarakat sekitar sini, yaitu agenda
memperingati Tahun Baru Islam. Jadi setiap diadakan di sini. Jadi merupakan ritual atau ritual keagamaan di Desa Watunonjo ini. Rumah ini terbuka untuk umum, bukan hanya untuk kegiatan budaya saja. Siapa saja yang datang berkunjung silakan. Harapan saya selaku pengelola situs cagar budaya Watunonjo, agar supaya kedepannya pengunjung akan lebih banyak lagi, dan harapan saya kepada pemerintah mohon untuk lampu listriknya disertakan, karena mengingat sekarang ini kunjungan baik dari kalangan mahasiswa umum biasanya bermalam. Jadi harapan saya selaku pengelola agar supaya disertakan lampu listriknya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Damar, saya dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, dan teman saya di sebelah sini. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Magfira dari Universitas Tadulako. Ya baik, kami sengaja datang kemari untuk melihat beberapa situs peninggalan sejarah, yaitu megalit purbakala di sini, yaitu di Desa Watunonjo. Salah satu peninggalan yaitu batu yang pada saat itu digunakan untuk menumbuh rempah-rempah atau bahan masakan. Baik pemirsa RRI Net, kembali lagi di obrolan budaya. Dan kita masih dari Desa Watunonjo untuk lokasi situs purbakala yang ada di tempat ini. Kita akan lanjut untuk berbicara dengan kedua narasumber kita, yaitu Pak Kepala Desa dan juga dari Lembaga Adat. Nah, kita mungkin ke Lembaga Adat terlebih dahulu, pemirsa, di mana seperti yang kita ketahui dan diinformasikan, ini mungkin juga untuk Anda yang belum mengetahui ya. Tadi sebelum berbincang-bincang secara live ya, kami sempat berbincang juga bahwa di tahun 1983 bangunan ini didirikan ya. Kemudian di tahun 84 dilakukan proses pemugaran. Namun yang mungkin ingin diketahui oleh pemirsa RRI Net juga bahwa sebelum dilakukan atau didirikan ya tempat ini dan dilakukan proses pemugaran Lembaga Adat, bagaimana sebenarnya lokasi dari tempat ini? Apakah posisi batu yang ada di tempat ini memang sudah ada posisi yang sejak awal, atau mungkin sempat ada perpindahan, atau seperti apa prosesnya? Mungkin boleh disampaikan. Terima kasih kedua kalinya. Jadi mengenai lokasi ini, dari awal 83 datang tim di sini dulu, memeriksa lokasi ini. Oh, ini betul-betul lokasi yang tertua, ada batunya ini, gitu. Tetapi lokasi ini masih rumah semua ini, batu itu masih di bawah kolong, itu waktu itu. Nanti 84 baru dipindahkan semua rumah ini. Nah, itulah Watunonjo ini ke sana, perbatasan Bora itu separuh, ke sana separuh. Itu hari masih di sini semua. Yang ada rumah-rumah di atas itu masih di sini, menyatu di sini semua itu. Berarti masyarakat Desa Watunonjo ini semuanya bersatu di tempat ini ya. Ya. Oke, rumahnya dipindah, tapi posisi dari situsnya itu, batunya itu memang posisi dari awalnya tempatnya di situ ya. Iya. Karena batu itu tetap tidak, memang tim itu dia tidak dikasih pindah itu karena ada aturannya. Apabila ini digeser, itu ada hukumnya, kan ada aturannya dari kebudayaan. Baik. Begitu. Kemudian masyarakat sendiri meresponnya seperti apa pada saat rumah mereka dipindah? Ini kepala desa, dia kumpul dulu masyarakatnya. Oke. Ada musyawarah. Ya, musyawarah. Sehingga karena ada persetujuan, sehingga jadilah ini yang didirikan ini, bangunan ini. Gitu. Pada tahun 83 itu. Ya. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi awalnya dari tempat ini semuanya rumah padat ya, rumah masyarakat. Nah, kemudian posisi dari batu-batu lesung ini adanya di bawah rumah mereka. Seperti itu? Iya. Ya, di bawah rumah mereka. KPO ya. KPO itu kolong, bahasanya kolong ya. Seperti yang tempat kita saat ini berada di KPO Baruga atau kolongnya Baruga ya. Jadi berada di tempat itu. Jadi tidak
tidak berpindah dengan tangan manusia, tapi memang posisi dari situs atau batu itu ada di tempatnya dari awal seperti itu sampai dengan saat ini, ya seperti itu. Oke, dan masyarakat juga pada saat sebelum pemindahan ya, mereka ke tempat yang memang sudah diatur itu dilakukan musyawarah atau perundingan dulu ya, seperti apa, dan akhirnya masyarakat pindah semua ya. Oke, baik. Adakah ritual tahunan yang dilakukan istilahnya terkait dengan situs ini? Ada, karena itu kita kalau mau bikin adat, adat bunja namanya. Bunja. Rego ya mau bunja. Mau bunja. Karena itu kan sudah habis panen, bikin bunja lagi adat. Bunja itu apa artinya? Itu kesenian rego. Kesenian rego. Bunja itu dari pohon bambu. Oke, berarti acara panen atau syukuran ya? Ya, syukuran. Baik, kemudian? Kemudian kita bikin rego di situ. Macam orang Badero itu, begitu rego. Itu kesenian orang sini. Dan itu selalu diadakan kalau acara-acara adat seperti panen atau syukuran, atau ada acara penyambutan tamu-tamu khusus? Ya, ada juga itu. Oke, baik. Itu berapa lama? Satu tahun satu kali. Setahun sekali. Event tahunan, kalender tahunan berarti ya? Baik. Kemudian kita bergeser lagi pada kepala desa ya. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa bagaimana tempat ini didirikannya, kemudian dilakukan pemugarannya ya. Kemudian bagaimana masyarakat merespon ketika mereka diarahkan untuk pindah dari tempat yang saat ini kita jadikan lokasi obrolan budaya. Kalau dari pemerintah Kabupaten Sigi sendiri, artinya ini ranahnya kepala desa ini ya, untuk pengembangan tempat ini ke depannya. Kalau untuk pengembangan lokasi ini ke depannya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi di awal, menjadi agenda, menjadi beberapa bagian agenda atau program beberapa tahun ke depan, insya Allah jika memang disahkan nanti 9 tahun, insya Allah lebih maksimal rencana pembangunan kami terkait pengembangan potensi wisata yang ada di lokasi Taman Purbakala ini. Yang pertama tadi, kembali saya ulangi, yaitu memunculkan nama Watunonjo ini tepat di samping situs ini kami bangun huruf timbul, dan sudah masuk di RPJMDes 6 tahun ke depan, insya Allah akan kami adakan atau pengadaan listrik sendiri Taman Purbakala ini. Karena kemarin begini, kita coba diskusi santai saja. Atau cerita-cerita biasa. Sempat saya berpikir sebelum menjadi kepala desa, kami sebagai masyarakat desa Watunonjo atau yang punya tanah di sini punya perhatian khusus ke situs ini, tetapi tidak punya kewenangan. Namun terlintas di pikiran saya, mungkin ini pikiran buruk saya tentang pemerintah, mereka yang punya kewenangan tapi tidak punya perhatian tentang kami punya situs. Karena listriknya dari dulu tidak ada. Mungkin di waktu sebelum saya lahir ada mungkin. Karena kita bisa lihat sendiri masih ada tiang-tiang lampu taman. Ini tiang lampu taman saya masih SD, kelas 1 SD sudah ada memang begini, tapi dalam keadaan posisi seperti ini. Berarti mungkin kita bisa ambil kesimpulan memang ada listriknya dulu. Listriknya dulu ada ya. Mungkin ya, oke. Karena dari secara persiapan tempatnya ada ya. Ada. Jadi saya inginkan itu insya Allah di kepemimpinan saya akan dilakukan pengadaan listrik sendiri di Taman Purbakala ini. Perbaikan sanitasinya dan beberapa lagi rencana pembangunan yang ada di dalam situs Taman Purbakala ini. Kalau di posisi belakang itu rencana akan dibangun sebuah kolam panjang, karena memang sudah tersedia tempatnya, tinggal diisi airnya dan mungkin
ada daya tariknya, yaitu ikan-ikan di sana nanti seperti itu. Kalau bicara soal beberapa tempat yang akan menjadi sebuah lokasi, karena ini akan mengangkat dari aspek wisata ya. Selain tempat ini, selain tempat situs ini berada, wisata apa lagi yang mungkin bisa menjadi tempat edukasi untuk masyarakatnya sendiri, ataupun masyarakat misalnya dari kota ingin melihat tempat ini, apa saja yang akan dikembangkan nantinya ke depan? Iya, terkait dengan pertanyaan itu sudah saya sempat komunikasikan bersama Pak Husein di sini kemarin dengan rekan Pak Andi dari kantor pelestarian. Itu diperbolehkan untuk membangun gazebo-gazebo di pinggiran ini, mungkin 4 titik atau 3 lah seperti itu, supaya lebih menarik minat wisatawan jika datang ke sini. Ya, karena itu semua kami sudah masukkan dari program pembangunan RPJMDes. Insya Allah kalau memang cukup dananya, ada dananya, nanti akan kami bangun gazebo dan lokasi wisata Flying Fox. Karena ini berupa tebing, begitu. Iya, saya jadi penasaran. Itu sebenarnya yang di sebelah sana itu berarti langsung tebing ataupun semacam jurang seperti itu ya? Iya, jurang. Karena di posisi tebing ini langsung kelihatan Palu. Karena kita berada di ketinggian seperti itu. Dan ini juga untuk pengembangannya sendiri, selain melibatkan pemerintah desa, masyarakat juga seperti apa responnya? Alhamdulillah kalau masyarakat mendukung terkait pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Watunonju, khususnya di situs Purbakala ini. Kalau dari masyarakat sendiri, ini kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, apakah tempat ini juga mungkin beberapa waktu yang lalu ada sebuah event besar yang dilaksanakan di tempat ini? Iya, event kebudayaan misalnya? Tentang kebudayaan, alhamdulillah di tahun-tahun sebelumnya kami laksanakan di sini sebelum saya jadi kepala desa. Ya. Kegiatan lomba tilako, itu kegiatan tradisional. Tilako. Ya. Ya. Kalau yang itu semacam lomba apa itu? Itu lomba lari di atas bambu. Oh, lomba lari di atas bambu. Enggrang. Itu mungkin kalau bahasa enggrang ya. Oh, untuk masyarakat Kaili, anak-anak. Ya. Tilako namanya. Tilako. Ya. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa kegiatan juga yang dilakukan di tempat ini. Kemudian juga dari rencana Pak Kades sendiri untuk pengembangannya ada beberapa rencana, selain pembuatan kolam, kemudian juga wahana Flying Fox ya, seperti itu ya. Oke. Persiapannya sendiri yang dilakukan seperti apa nih? Persiapannya itu kami sudah masukkan di RPJMDes, rencana pembangunan 6 tahun, yang insya Allah akan menjadi 9 tahun. Ya, seperti itu. Nanti kami lakukan di tahun-tahun berikutnya bertahap. Oke, selain pengembangan tempat wisata ini, kalau bicara soal pengembangan wisata kan bukan hanya tempatnya ya, tapi mungkin bisa digali dari wisata kulinernya, kemudian biasanya tempat-tempat wisata itu juga mempunyai ciri khas dari aksesoris yang disiapkan. Itu ada nggak pengembangan di masyarakat seperti itu Pak Kades? Kalau untuk saat ini belum ada, hanya saja rencana kedepannya Desa Watunonju akan dilakukan setiap tahunnya, yaitu kegiatan ulang tahun Desa Watunonju. Nah, itu setiap tanggal berapa itu? Ya. Ini mungkin boleh diinformasikan ke masyarakat. Kami sudah dibicarakan dengan partner kami atau mitra kerja kami BPD, akan kumpul bersama mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga adat untuk menentukan di tanggal berapa sejak tahun berapa Desa Watunonju ini berdiri, supaya kita tentukan tahun tepat, tanggal setiap tanggal berapa seperti itu ulang tahun Desa Watunonju. Di momen ulang tahun tersebut nanti akan dilaksanakan kegiatan insya Allah rencana seperti itu, seperti festival kuliner khas Desa Watunonju, yaitu kalau di lokasi lain ada yang namanya lalampa, di sini hokopangga.
Hokopangga ya. Itu lalampa untuk sebutan. Oh beda. Lalampa beda dengan Hokopangga. Oh beda. Bedanya apa itu? Kalau Hokopangga itu berbentuk kerucut segitiga, isi ikan. Pasti Anda penasaran kan? Pasti Anda penasaran. Ini lalampa atau kalau biasanya masyarakat kita mengenal lemper ya, lemper atau tidak. Ada juga yang namanya itu lemper, kemudian juga ya banyaklah gogos ya mungkin seperti itulah ya. Biasanya masyarakat mengenal seperti itu. Jadi untuk sebutan masyarakat Vatunonju sendiri itu namanya Hokopangga. Hokopangga. Kita akan cari tahu nanti ya soal kuliner khasnya itu. Tapi setelahnya kita break dulu. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital,
dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa RRI Net, kembali lagi dalam obrolan budaya kita. Makin mendekati akhir perbincangan kita, banyak hal yang kita ingin gali sebenarnya ya. Tapi mungkin kita perdalam dulu ya. Kita ketahui dulu, seperti sebelum break tadi kita sempat membahas tentang salah satu kuliner khas ya, yaitu Hokopangga ya. Hokopangga itu kalau tadi sempat dijelaskan, yaitu bentuknya segitiga, kemudian juga isian di dalamnya itu ikan ya, atau mungkin nasi ya, nasi. Nah, bicara soal kuliner, berarti ini kuliner khas dari desa Watunonju ya. Nah, ini masyarakat di sini tentunya dalam setiap acara, apakah makanan itu selalu ada, termasuk dengan acara syukuran, misalnya? Syukuran adat misalnya. Ada ke baca doa. Ya. Tetap ada. Ada ya? Iya. Itu barang Hokopangga. Hokopangga. Lalampa, kalopa. Sama itu dari beras pulut semua itu. Cuman mungkin yang membedakan bentuknya mungkin ya. Bentuknya boleh digambarkan seperti apa itu Hokopangganya? Ini Hokopangga. Ya. Dibakar, dibungkus daun pisang, dibikin segitiga. Ya. Nah, itu dibakar. Oke. Kalau lalampa dibakar juga, tapi dibungkus macam gogos itu. Lempar. Iya. Ya. Kalau satu yang terbuat dari daun kelapa itu, pembungkusnya daun kelapa. Tapi beras pulut juga. Cuma dia direbus, bukan dibakar dia. Baik, sebenarnya kuliner Hokopangga kemudian lempar atau gogos ini sama saja jenisnya ya. Mungkin sama. Cuman proses pembuatannya atau bungkusnya ya yang berbeda. Itu berbeda. Ya. Pembuatannya berbeda. Ya. Oh, kalau Hokopangga prosesnya seperti apa tadi? Kan dia segitiga dibakar. Segitiga dibakar ya. Iya. Oke, dari bentuknya itu yang membedakan ya. Dan ini mungkin juga kalau Anda menemukan, harusnya sih datang dulu ke Watunonju baru tahu itu ya. Cuma sayangnya kita nggak dapat ini hari ini Hokopangga ya. Yang ada kopi panggang. Oh bukan. Ya, jadi untuk beberapa rencana ke depan ya Pak Kades ya, dari Lembaga Adat kita sudah berikan gambaran. Dan itu makanan tadi sekali lagi kita jelaskan bahwa makanan itu atau Hokopangga itu juga ada di setiap atau disuguhkan di setiap acara-acara adat ya. Syukuran seperti itu, acara panen juga ada, ya. Jadi setiap acara-acara adat di masyarakat Watunonju ada ya? Ya, setiap syukuran. Lebaran ada nggak? Lebaran termasuk semua itu. Berarti Lebaran kita harus mengunjungi desa Pesir ke sini. Oh, pesir ke sini ya. Biar kita bisa merasakan itu namanya Hokopangga ya. Oke, dan ini menjadi makanan khas dari daerah Watunonju ya. Baik. Ya, suku Kaili di sini ya. Oke. Pak Kades, ini untuk beberapa rencana ke depan ya. Tadi sempat disinggung juga soal akan dibuat hari ulang tahun Desa Watunonju ya. Ataupun ada beberapa kalender-kalender event juga yang menjadi rencana ke depan dari pemerintah desa, dari Desa Watunonju. Iya, terkait rencana pembuatan agenda tahunan ulang tahun Desa Watunonju, insya Allah akan kami buat nanti di tahun depan, karena itu sudah menjadi program saya. Baik. Kalau untuk agenda tahunan yang lain yang sudah terprogramkan saat ini, kegiatan hari-hari besar agama, kegiatan 17-an barusan kemarin juga dilaksanakan di lokasi Taman Purbakala ini, kegiatan 17 Agustus, dan ada zikir akhir tahun seperti itu.
buka puasa bersama pernah kami lakukan di sini juga. Seperti itu. Ini menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Baik, jadi yang masih dalam pembahasan itu adalah menentukan hari ulang tahun dari Desa Watunonju ya. Masih menjadi PR bersama. Masih menjadi PR bersama dari lembaga adat juga. Tahun depan terlaksana. Mudah-mudahan tahun depan terlaksana ya. Tapi kalau dari lembaga adat mungkin ada beberapa pertimbangan ya untuk menentukan tanggal berapa. Karena tadi sempat disinggung juga ada kaitannya dengan musim panen ya. Ya, musim panen, ulang tahun Islam. Oh, oke. Pernah disatukan semua itu. Oh, begitu ya. Jadi nanti untuk menentukan hari ulang tahun dari Desa Watunonju sendiri ini masih akan ada pembahasan ya dari perangkat desa sendiri, kemudian dari lembaga adat tersendiri ya. Baik, kemudian dari apa yang sudah kita perbincangkan ini, dari lembaga adat, kemudian juga dari pemerintah desa sendiri, ada beberapa harapan yang mungkin ingin disampaikan gitu ya. Dan ini juga mungkin bisa menjadi sebuah harapan bersama yang tentunya ini maksud dan tujuannya untuk mengangkat Desa Watunonju sendiri lebih dikenal lagi ya, lebih luas lagi, dan tentunya mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi kita. Dari lembaga adat dulu ini, silahkan untuk harapannya ke depan. Terima kasih ketiga kali. Kalau pengharapan kami ini tentunya mengharapkan dari atas, karena dari atas ini maksudnya pemerintah ya. Baik. Iya, dari atas. Ya. Pemerintah dari kebudayaan. Kami menunggu kegiatan dari situ, dari atas. Ya. Karena kami hanya lembaga adat. Ya. Ya. Jadi kami menunggu berita dari pemerintah begitu. Jadi terima kasih dulu. Oke, baik. Kalau dari pemerintah desa sendiri, kalau misalnya mau berkunjung ke Watunonju ini, ada nggak disediakan semacam yang penunjuk jalan, misalnya tour guide-nya? Ya, kalau di sini seputaran atau di lingkungan situs ini ada Pak Husen dan teman-teman ya, yang selalu membimbing dan memberi pengarahan ke wisatawan asing ataupun lokal. Di sini bukan hanya lokal, asing juga sering mampir di sini. Ada, kalau misalnya kan setiap kali kita berkunjung ke satu tempat, ini kan pasti kita harus tahu dulu nih, ada hal yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Kalau dari lembaga adat sendiri, ada semacam aturan yang harus diketahui oleh masyarakat luar kalau misalnya berkunjung ke Watunonju ini? Iya, tentu orang Bapak Amin ada penjaganya di sini. Oke. Nah, itu. Baik. Gitu. Dan itu harus menghubungi dari lembaga adat atau memang ada orang yang selalu ada orang penjaganya sih. Penjaga di sini ya. Ya. Oke. Itu mengantar orang. Ya. Baik. Dari adakah warna-warna tertentu misalnya yang tidak boleh digunakan? Ya. Kalau kami ini berkaitan dengan aturan adat sebenarnya. Yang lalu-lalu, bukan aturan adat. Oh, bukan. Orang datang di sini tidak boleh pakai baju kuning. Oh, tidak boleh pakai baju. Aduh. Ya, kalau pakai baju kuning, itu ada keteguran itu begitu. Oh, begitu ya. Oke. Jadi ada warna-warna tertentu yang memang diperbolehkan ya pemirsa. Ada yang tidak diperbolehkan. Utamanya warna kuning. Kenapa? Kuning. Kenapa? Karena warna kuning itu kalau orang tua di sini bilang macam orang halus itu begitu. Itu pakaian orang halus. Oke. Jadi ini mungkin juga informasi lebih banyak lagi kepada kita ya, bahwa selain kita harus pamit, kemudian juga warna-warna tertentu memang tidak diperbolehkan. Ada juga warna yang tidak diperbolehkan, yaitu warna kuning ya. Oke, baik. Dari Pak Kades ya, harapannya ke depan. Iya, harapan ke depan khususnya untuk pengembangan Desa Watunonju. Demi pengembangan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat secara keseluruhan. Itu harapan kami. Dan tentunya yang paling utama dari pihak pemerintah, baik Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan pusat. Ya, alhamdulillah saat ini kami coba
mulai merintis dan membangun komunikasi baik dari kabupaten maupun sampai di pusat tentang bagaimana pengembangan ke depannya agar bisa terkoneksi dengan seperti apa menjadi visi misi saya. Karena di poin awal visi misi saya yaitu menjadikan Desa Watunonjo sebagai desa percontohan baik dalam pengembangan wisata dan sistem pemerintahan yang lain. Seperti itu. Oke, dan mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan seperti disampaikan oleh Pak Kades ya, beberapa rencana ke depannya ya, termasuk dari bagian tugas-tugas yang harus dilakukan, ini semoga bisa mendapatkan respon yang baik dari pemerintah provinsi kita, dan lembaga adat pun juga mengharapkan hal seperti itu ya, agar ke depannya tentu apa yang menjadi keinginan dari masyarakat ya, yang diwakilkan oleh lembaga adat kemudian juga perangkat desa ini bisa terwujud seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan dari dua narasumber kita ya, dari lembaga adat terima kasih Bapak, kemudian juga dari perangkat desa terima kasih untuk waktunya sudah bersama dengan tim obrolan budaya RRI Palu ya. Baik pemirsa RRI Net dari negeri 1000 megalit, akhirnya kami tim obrolan budaya RRI Palu, penanggung jawab Kepala RRI Palu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.